Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di rumah Tuhan ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan karena kita percaya kita tidak mampu tanpa kekuatan Tuhan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bagaikan pujian, karena kita tahu kehidupan kita sangat memerlukan kasih Tuhan. Haleluya. Glory Yesus.
kemuliaan bagi nama Yesus yang telah memberikan air kehidupan bagi kita sekalian. Engkau menjamah hidup kami Bapa, dan Engkau telah menyatakan kuasa kasih-Mu memberkati kami. Engkau memakai kami menjadi alat bagi-Mu dan berikan kepada kami Roh Kudus yang menyatakan akan kuasa-Nya dan menyertai hidup kami sampai kesudahan akhir zaman. Engkau memakai seluruh umat-Mu ini dan Engkau memperlengkapi kami dengan karunia-karunia. Dan saat ini Tuhan, Kau melihat hati kami masing-masing. Tuhan adalah hakim tunggal di dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Yesus yang menilai kami di dalam hidup kami. Sebab Yesus guru besar kami, Dia imam besar kami, Dia gembala agung, dan Dia memberikan kepada kita sekalian kuasa. Dan saat ini biarlah hidup kita semua memuliakan nama-Nya. Kami tidak mengizinkan roh lain di tempat ini. Kuasa-kuasa yang bukan datang daripada-Mu Bapa, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Tolong Kau pimpin dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai terakhirnya. Urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamburin, dan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk berbicara. Engkau mengurapi dan jauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak berkenan, baik itu dari pikiran hati, supaya disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus membasuh dan memberikan kuasa pengampunan. Dan biarlah kami layak di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami menyerahkan total ibadah ini, dan kami memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan milik Tuhan, persembahan-persembahan yang kami bawa ke dalam rumah Tuhan, semuanya diberkati. Kami memulai ibadah ini dan kami bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang amat luar biasa bagi kita. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan dengan satu pujian bagi serukan nama Yesus. Haleluya. Kita luar,
kekuatan dan pasti di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya ada ruang kesaksian. Mohon maaf, saya minta waktu kita sebentar, kira-kira 10 sampai 12 menit. Pagi ini saya mau memuji Tuhan. Mengapa saya memuji Tuhan? Karena saya bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan telah memberi kekuatan pada saya, kesehatan, sehingga saya dapat naik ke atas mimbar ini. Dan juga pada saat ini saya memakai sandal. Mengapa memakai sandal? Karena sepatu saya sobek kemarin, saya antar ke tukang jahit, tetapi tidak sempat jadi, sehingga saya memakai sandal. Tetapi masalah ini tidak masalah bagi saya, karena Tuhan bukan menilai pakaian, sepatu atau sandal, tetapi yang dinilai Tuhan adalah hati kita datang kepadanya. Dan di samping itu saya mau memuji Tuhan, tetapi pujian saya ini saya minta bantuan dengan hormat kepada Bapak Anies untuk dapat ke atas mimbar untuk memberi semangat kepada saya. Dan juga pujian ini saya ulang sampai 3 kali karena syairnya pendek.
angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami puji di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ampunilah segala salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Haleluya. Sertai kehidupan kami, berkati kehidupan kami Tuhan. Engkau menyatakan pemeliharaan atas kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan kehidupan kami yang semakin sulit dan sukar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau melihat kami, hati kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau melihat hati kami masing-masing pergumulan kami Tuhan. Engkau menyatakan jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami tidak takut Tuhan, bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Engkau berdiri di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan, atas berkat yang Kau berikan. Berikan kami senantiasa sukacita, damai sejahtera, kesehatan, tubuh jiwa kami, supaya kami senantiasa memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, persembahan ini tidak ada artinya di hadapan Engkau, tetapi kami memberikan dengan sukacita untuk kepujian dan kemuliaan nama. Berkatilah tangan-tangan yang mempersembahkan Tuhan. Berkati kehidupan kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang luar biasa dan ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu kembali berdiri. Kita mau menyenangkan hati
Tuhan, kita mau menyatakan hidup kita selalu hanya untuk Tuhan. Amin. Glory Yesus. Haleluya. Itu hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, supaya betul-betul kami hidup layak di hadirat Tuhan. Demikianlah Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami, atas segala sesuatu apa yang sedang kami gumuli,
apa yang sedang kami hadapi, kami semua percaya Engkau tidak membiarkan kami, sebab Engkaulah kehidupan kami dan jawaban dalam segala persoalan ini. Inilah hidup kami Tuhan. Terimalah segala apa yang kami persembahkan, baik melalui pujian penyembahan kami, doa, kesaksian. Demikianlah saat ini kami membuka hati kami secara khusus untuk firman Tuhan. Firman itulah Engkau sendiri. Oleh sebab itu kami menyediakan tanah hati yang terbaik, supaya firman itu masuk, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup ini. Kami tidak izinkan ada kuasa lain mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati tengking tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Enjak dari penyakit kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa mengurapi hamba-Mu dan mengurapi seluruh jemaat, mengurapi seluruh guru sekolah minggu, dan kami semua ada dalam pengurapan Tuhan. Berbicara, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu, saudara kasih dan Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita, ya. Dan seperti minggu kemarin saya katakan, hari ini adalah hari doa nasional, ya, doa nasional, khususnya bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini, ya. Jadi semua gereja bersama-sama hari ini berdoa, ya, berdoa sepakat bagi, ya, Indonesia. Sebab kita tahu bagaimana bangsa kita menghadapi banyak persoalan, dan juga seluruh masyarakat kita banyak menghadapi kesulitan, kesukaran dengan keadaan dunia sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, dan nanti ada 3 orang khusus membawa bersepakat pada hari ini, ya, bagi kita, ya, bagi bangsa dan negara, ya, bagi gereja-gereja, bagi toleransi, ya, kerukunan inter antar umat beragama, dan juga kita berdoa nanti ya untuk, ya, pekerjaan mata usaha, ya, seluruh masyarakat Indonesia yang menghadapi kesulitan kesukaran secara khusus, ya, sebab kita ada di Kalimantan, ya, untuk Kalimantan Tengah, dan secara khusus Kabupaten Provinsi dan sekitarnya. Amin, saudara. Kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan membuka pintu berkatnya dan pemulihannya, ya, atas bangsa ini. Baiklah Bapak Ibu, sudah dikasih dan Tuhan, hari ini kita berbicara tentang, ya, rumah doa. Dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal 19. Kita buka Injil Lukas pasal 19. Haleluya. Lukas 19 ayat yang ke-45 dan 46. Yesus, berikut di sana, Yesus menyucikan bait Allah. Lukas pasal 19 ayat 45 dan ayat 46. Ini kita baca bersama-sama, ya. Lukas pasal 19 ayat 45 dan 46. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, kita tahu pada zaman sebelum rumah Allah dibangun, ya, umat Tuhan berdoa, ya, atau mereka memuji, menyembah Tuhan, beribadah di tempat-tempat yang telah
ditetapkan Tuhan. Amin. Di tempat-tempat yang telah ditetapkan Tuhan. Misalnya ya di Betel, ya di Betel, di Silo, ya di Saman, ya Nabi Samuel di Silo, ya jadi semua orang menganggap di sana rumah Tuhan. Kenapa? Sebab di situ ya dinyatakan Tuhan tempat yang dipilih, tempat yang kudus. Kalau di Betel kita ingat bagaimana ya Yakub bertemu dengan Allah di sana, ya, dan dia melihat pintu surga terbuka dan ia selalu berkata, oh inilah rumah Allah. Sehingga di situ dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, ya, tetapi pada saat ya rumah Allah yang di Yerusalem selesai dibangun oleh Salomo, ya, oleh Raja Salomo, maka pusat ibadah, pusat pujian, penyembahan, dan pusat doa diadakan di rumah Allah di Yerusalem. Sebab apa? Sebab itu tempat yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi umat Tuhan, kalaupun mereka jauh dari Yerusalem, mereka berdoa juga kepada Allah, ya, tetapi mereka tetap dalam doa itu mengarah ke Yerusalem, atau dikatakan bahasa sebelah ke kiblat, ke rumah Allah di Yerusalem. Ya. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa di mana mereka berdoa itu adalah tempat yang kudus yang dipilih oleh Allah, seperti di rumah Allah di Yerusalem. Amin, saudara, di Yerusalem. Kita ingat di Saman Daud, dia bisa berdoa waktu itu belum ada rumah Allah, berdoa di gua, di bukit, di gunung-gunung. Tetapi tetap di dalam hatinya dia merindukan rumah Allah. Itu sebabnya dia selalu berkata, karena kerinduan akan rumahmu, ya, dia lihat seperti apa ya, terbakar semangat. Amin, saudara, rindu akan rumah Allah. Nah, saudara kekasih, maka di zaman kita ingat di zamannya, ya, Daniel, pada saat bangsa Yehuda itu dibuang ke pembuangan di Babel, dan Tuhan firmankan bahwa Yerusalem dihancurkan, rumah Allah di Yerusalem dihancurkan. Tetapi di Babel dia berdoa, Alkitab menjelaskan, kepada Allahnya 3 kali dalam 1 hari dengan ketekunan. Jadi dia punya komitmen dia bahwa 3 kali 1 hari dia menyembah, ya, Allahnya untuk berdoa. Tetapi dikatakan dengan tetap mengarah ke arah Yerusalem. Sebab ia dengan iman percaya bahwa ya di mana dia berdiri atau di mana dia menyembah, di mana dia berdoa, di situ adalah tempat yang dipilih oleh Allah, yang dikuduskan oleh Allah, seperti di tempat rumah Allah di Yerusalem. Amin, saudara. Jadi itu imannya, dan tempat yang dipilih oleh Allah. Jadi di situ dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sebab tempat yang rumah Allah itu adalah tempat Tuhan menyatakan hadiratnya. Amin, saudara, hadiratnya. Itulah sebabnya sehingga di sini Tuhan Yesus sangat marah sekali kepada orang-orang Israel yang tidak memelihara, yang tidak menjaga kekudusan rumah Allah itu. Ya. Sehingga kalau di dalam Yohanes pasal 2 dikatakan dia membuat cambuk, ya, cambuk untuk menyucikan bait Allah, lalu dia memukul mereka, pedagang-pedagang di sana,
Ya, yang mengusir mereka semua. Penukar-penukar uang di sana dia usir. Dia berkata, engkau menjadikan rumahku sarang penyamar. Bapak engkau tidak mengerti, rumahku adalah rumah doa. Amin, saudara. Rumah doa. Kenapa? Sebab di rumah itulah Tuhan menyatakan hadiratnya. Tuhan siap memberkati umatnya. Dan rumah itu harus kudus. Ya, sehingga di sana Tuhan siap mendengar, di sana Tuhan siap melihat dan memperhatikan umat-umatnya, apapun pergumulan mereka. Amin, saudara. Coba kita lihat itu dalam firman Tuhan, ya, dalam firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. 2 Tawarikh pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11 sampai ayat 16. Saya bacakan untuk kita, saudara dengar. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Jadi itu sesuai dengan kerinduan hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin, saudara. Jadi rumah Allah adalah tempat yang dipilih oleh Allah untuk, ya, tempat yang kudus, sehingga dia berhadirat di sana, ya. Dia siap memberkati, dia siap menjawab, sebab di sana telingaku, mataku memperhatikan, dan kuasa Tuhan siap memberkati dan memulihkan umat. Amin, saudara. Amin. Jadi rumah itu harus kudus, sebab Allah kudus berhadirat di dalamnya. Amin, saudara. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi rupanya, saudara-saudara, orang-orang membangun rumah Tuhan atau gereja dan kita sekarang ini tidak sembarang tempat, tetapi ada tempat yang ditetapkan atau dipilih oleh Tuhan. Bagaimana anak Tuhan mengerti bahwa tempat itu dipilih oleh Tuhan, ditetapkan Tuhan? Tentu melalui doa dan penyataan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya itu. Tetapi ada banyak, ya, rumah-rumah Allah sekarang ini, saudara, belum tentu di situ ada hadirat Tuhan kalau tidak dipilih oleh Tuhan, kalau tidak ditetapkan oleh Tuhan. Ya, atau kalau tidak dijaga atau dipelihara kekudusan yang di tempat itu, sehingga di sana kita lihat Tuhan Yesus marah sebab
rumah yang dikuduskan Tuhan, yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan itu, dikhususkan Tuhan tempat itu, dijadikan oleh mereka sarang penyamar. Di sana mereka menukar uang, di sana mereka berjualan. Nggak bisa berjualan di rumah Tuhan. Nggak bisa kita mikir untuk rugi di rumah Tuhan. So di sana ketulusan, tempat kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita pikir, ya, nanti kedapat sesuatu mungkin apa yang dari rumah Tuhan. Tapi kita pikir apa yang dapat kulakukan di sana supaya apa? Supaya aku mendapat berkat daripada Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, saya ingat juga dulu ya, ini kesaksian sedikit ya tentang rumah Tuhan di Pulau Pisau ini. Sewaktu sekolah Alkitab di Salatiga 1 tahun, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah bergumul. Tuhan, di mana kau percayakan rumahmu yang kau percayakan? Teman-teman saya katakan, dampak itu. Kita kan banyak pelayanan juga di sini, kita di Jawa saja, ramai kita di Jawa. Tapi saya katakan, saya tidak bisa, saya harus bertanya dulu kepada Tuhan. Betul saudara, tahun pertama, tahun kedua setelah penamatan per tahun itu, saya waktu bergumul berdoa khusus untuk itu, saya dibawa oleh Tuhan. Jadi dalam roh kita waktu kita menyembah Tuhan, roh kita dibawa oleh roh Tuhan. Ya, dan roh Tuhan katakan di sini. Jadi di Pulau Pisau ini jalannya masih kecil dulu ya. Di sini masih hutan. Cuma ada pohon apa yang di pinggir sungai itu rambai dan banyak pelara. Nah, roh Tuhan itu katakan ini tandanya. Nanti kalau kamu ke sini, kamu akan lihat pohon ini yang paling besar ya. Situ. Ini tandanya tempat aku percayakan rumah Tuhan berdiri. Ya, yang dipercayakan. Saya memang tidak kurang apa saudara-saudara. Makanya waktu saya bawa teman-teman penginjilan, kami singgah di Pulau Pisau ini. Saya bawa teman-teman yang dulu naik kelotok, kalau dulu itu yang taksi Kamis itu, ya kelotok elok namanya, elok orang Mendumai, ya. Jadi saya minta dia masuk ke Anjir di sini. Saya lihat, oh ini. Kita tawarkan teman-teman. Akhirnya kami naik dari pasar itu jalan kaki dan sampai ke sini. Saya tunjukkan pada mereka, mungkin aneh kau ini, ya, mungkin. Nah itu kalau secara manusia, saudara, secara manusia. Tetapi ternyata Tuhan sama saya itu sampai 2 kali Tuhan menyatakan itu. Iya. Jadi saudara yang dikasih, boleh saja saya masuk pertama bukan di sini dalam pelayanan. Saya pulang tahun 1993, saya pulang ke Kalimantan, saudara. Saya membuka dulu di Pilar. Tapi hati saya tetap di Pulau Pisau. Amin, saudara, tetap di Pulau Pisau. Nah, jadi sudah terbuka semua, justru terakhir di tempat ini. Tetapi saya selalu waktu di sini pas Paskah, saya tanya tanah ini, ya, yang punya dulu itu Indoito di situ ya. Jadi yang dia jual dia punya itu 12 lebarnya, dia 12 kali 30. 12 kali 30. Terus saya tanya yang sebelahnya Indo, menurut tinggi. Ya, kalau 12 kan sedikit sekali. Saya bilang bisa tambah ke situ. Ya. Dan sampai ke sungai yang habis 30 dia punya Indo tinggi, punya bayu. Nah, lalu memang pada saat itu ini kesaksian ya. Pada saat itu saya datang ke sini, memang saya tidak cukup uang saudara. Yang ada hanya 25.000. Jadi saya katakan sama mereka, saya kasih uang muka dulu, kalian bagi. Jadi 25.000, 2 itu bagi. Tapi saya kasih waktu, jangka 3 bulan saya lunasi. Dengan saudara. Nah, jadi itulah pengalaman-pengalaman. Memang secara akal manusia bagaimana kita dapat melunasi? Ya,
Kita bukan pengusaha, kita bukan yang punya apa sebab dari pelayanan saja, tetapi tepat waktunya. Amin. Tepat waktunya Tuhan tolong. Tuhan itu ajaib sekali. Sebab saya selalu berkata, kau sendiri yang menunjuk tempat ini, kau juga yang tetapkan, kau juga yang tolong saya dalam segala hal. Amin. Sehingga dari sana, makanya kesaksian itu saya berkenalan dengan PBB. Dengan PBB saya katakan, ya bukannya jangka 1 tahun tanah ini ada, tapi belum apa-apa, gereja selesai, tanah selesai, nanti peresmian langsung pemberkatan. Nah, itu kan tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal secara logika. Ya, waktu saya melayani Tuhan, saudara, saya tidak pernah minta uang sama orang tua. Tidak pernah. Sampai saya katakan berkue itu terus belanja bukan. Nah, tetapi hati kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, percaya kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan, ya. Tuhan membuka jalan dengan cara-caranya. Dengan cara-caranya. Iya, makanya dulu saya ingat Saktino yang dulu kan sering pelajar di dalam. Saya doakan, dia kan tidur ke saya. Juga siapa yang orang Andir dulu yang di Kerangkeng, saya doakan semua mereka ikut saya di sini. Iya, jadi orang-orang gila. Ada beberapa orang juga dari desa-desa mereka ikut saya. Jadi orang-orang katakan tahu ikan mata. Ya kan dari orang yang tidak beres. Tapi disitulah yang dipakai Tuhan, saudara. Dipakai Tuhan. Saya melihat langkah mereka itu luar biasa. Ya, yang dari Pak 7 Ilham namanya itu. Daham ya. Dia yang saya suruh gerobak balok dari Gemini. Sebab kan saya membawa bahan-bahan dari hutan, dia yang gerobak ke sini. Dia sendiri. Jadi kuat sekali. Saktino itu kuat memang kata. Tapi karena apa saudara-saudara, karena keluarganya mungkin tidak setuju, keluarga-keluarga yang lain. Dia pikir mungkin saya seperti memperbuka anak mereka, padahal anak mereka dari orang yang keras. Sehingga mereka tarik anak mereka, tapi itu sakit lagi. Nah itu ada yang aneh saudara. Sehingga mereka kembali kepada kelemahan. Padahal Tuhan mau membentuk mereka. Nah, disinilah yang saya lihat bagaimana Tuhan itu menunjuk sesuatu, tempat sesuatu, ya, yang juga untuk dia menyatakan kasihnya. Amin, saudara. Kalau mereka Wenas tahu dulu mereka pemuka tahu. Sebab pemuka yang mengurus dulunya segala surat-surat izinnya awalnya pemuka semua. Surat minimalnya di pihak pemerintah. Ya, sehingga kita membangun bukan langsung bangun itu, tapi lengkap dengan surat-surat administrasi dari pemerintah di kecamatan dan kabupaten. Itu kepenukan dan dia di sekcan dulu. Nah, di situ yang saya melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan pertolongannya, menyatakan kasihnya. Ya, walaupun pada saat itu gereja itu ya hanya kecil kan awal-awalnya kecil. Ya, tetapi justru gereja kecil di situ, kalau saya lihat di data-data yang dibaptis di pelabuhan ini ya, di tempat di sungai ini ya, hampir 500 jiwa yang dibaptis di sini, lain yang di desa-desa lain. Tapi kan dari berbagai daerah, berbagai tempat. Nah, jadi banyak pernyataan Tuhan, sebab di situ Tuhan menaruh hatinya, ya, menaruh telinganya dan menetapkan tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, makanya tempat-tempat yang dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan Tuhan, itu harus kita pelihara kekudusannya, pelihara ya kemurniannya. Maka Tuhan tetap menyatakan hadiratnya dan menjawab apapun yang menjadi pergumulan.
keluarga, pergumulan kita. Makanya saya selalu berkata di dalam hati kita, saya katakan kepada jemaat, apapun pergumulanmu, ya, mungkin di rumah kau konsentrasi menikmati hadirat Tuhan, lebih bagus ke gereja menyembah Tuhan, ya, di rumah Tuhan. Maka kita adalah bagaimana Tuhan berkuasa, ya, berkuasa, ya, dan itu harus dijaga yang kehidupan kita. Sebab rumah Tuhan, rumah Allah yang sesungguhnya, Yesus katakan itu bukan gedung. Amin, saudara, ngerti? Bukan gedung, tetapi tubuhnya. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Amin, tubuh Kristus. Jadi rumah Allah yang sesungguhnya adalah kamu. Amin, saudara, kamu. Sebab kamu adalah bait Allah. Coba kita lihat dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2. Haleluya. Sebab kita akan mau masuk dalam doa dulu, ya. Doa untuk bangsa dan negara kita. Injil Yohanes pasal yang kedua. Haleluya. Pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai ayat 21 dikatakan oleh Yesus seperti ini. Waktu dia menyucikan bait Allah itu, ya, orang-orang selatan marah pada dia dengan cara apa, dengan hak apa, coba tidak demikian, itu kan kata mereka. Tapi jawab Yesus sesemua. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Amin, saudara, tubuhnya sendiri. Sebab bait Allah yang dibangun Raja Salomo kan dihancurkan oleh Raja Babel. Kemudian di zaman Raja Kores Media Persia mereka dipulangkan. Jadi zaman pemerintahan Iran mereka dipulangkan untuk membangun kembali dan membangun itu banyak kendala. Sehingga selama 46 tahun baru dibangun. Itulah sampai pada zaman Yesus. Dan rumah Allah itu juga akhirnya dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Sebab Yesus sendiri berkata, megah rumah ini tapi dia akan hancur. Tidak ada satupun batu yang tersusun di atas batu yang lain. Sebab apa? Sebab mereka menolak Yesus. Itulah sebabnya Yesus kan menangis. Yerusalem, Yerusalem, sebenarnya aku mau, ya, melindungi engkau seperti induk ayam yang menaungi anak-anaknya di sana. Tetapi kamu menolak. Itu sebabnya Yerusalem akan dihancurkan, dibuang dari hadirat Tuhan. Nah, mereka tidak memelihara kekudusan di sana. Tetapi Yesus katakan kepada mereka semua, dalam 3 hari aku dapat membangun kembali bait Allah yang sempurna. Amin, saudara. Rumah Allah, yaitu setelah kematiannya dan kebangkitannya, sehingga melahirkan gereja sebagai rumah Allah. Kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya sehingga dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke 16-17 firman Tuhan katakan, ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin, saudara. Jadi bait Allah yang sesungguhnya adalah kamu dan saya sebagai gereja Tuhan. Sebab Yesus Kristus sendiri telah menyucikan hidup kita dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak layak, dari segala kecemaran dunia, dari segala, ya, kutuk nenek moyang, bukan dengan barang yang tanah, tapi dengan darah yang mahal, pengorbanan di sana. Sehingga kita dibangun sebagai bait Allah yang dikuduskan untuk tempat
hadirat Allah. Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam hidup kita. Itulah sebabnya tatkala roh itu turun ke atas kamu, maka disitulah kamu bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana aku di dalam Bapa, Yesus katakan, engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Sehingga tatkala kita sebagai bait Allah, Yesus katakan, rumahku adalah rumah Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan. Pertama, kita hidup kita sebagai tempat hadirat Tuhan, supaya apapun yang kita gumulkan dalam hidup kita, sebab Tuhan mengkuduskan kita, Tuhan melayakkan kita, menetapkan kita ya untuk berdoa kepadanya, dan Ia mendengar dan melakukan segala sesuatu. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur, saudara. Kita kenapa harus menjaga hidup kita kudus, menjaga hidup kita berkenan, supaya kita menikmati hadirat Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada sekian lama kita sebagai umat Tuhan, tapi tidak pernah kita merasa hadirat Tuhan. Lihat saudara, mungkin saudara tidak memelihara kekudusan, tidak menyucikan dirimu, tidak percaya dan tidak mengimani bagaimana darah Kristus menyucikan kita. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan segala kemuliaan dunia, tapi dengan pengorbanan. Kita tidak menghargai itu, kita tidak menjaga itu. Nah, kalau kita betul-betul memuliakan Dia dan percaya bahwa Dia sudah membersihkan kita rasakan Dia akan bersama. Anda sudah Dia bersama, dan Ia selalu tenang, Ia selalu rindu mendengar apa yang kita permohonan. Walaupun langit tertutup, dikatakan, walaupun tidak ada turun hujan, walaupun penyakit sampar mengular, walaupun ada banyak kesusahan, tetapi karena umat dengan segenap hati berdoa, maka aku memberkati, aku memulihkan, aku melakukan perkara-perkara. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdiri sini. Nanti kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Saya panggil yang singer tadi, mereka akan memimpin kita dalam doa syafaat hari ini. Hari ini adalah doa khusus gereja-gereja di seluruh dunia. Bagi yang kuat berdiri. Mungkin ada orang tua yang tidak tetap duduk, tapi tetap kita dalam posisi. Katakan kepada Tuhan, bait Allah, rumah adalah rumah Tuhan, dan kami ada di rumah yang Engkau tetapkan. Dan sebenarnya rumah itu adalah hidup kami sendiri, tubuh kami sendiri. Amin, saudara. Tubuh kami sendiri. Itulah yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Haleluya. Glory Yesus. Agak maju ke depan. Maju ke depan. Nanti Pak Simpo akan berdoa bagi bangsa dan negara. Nanti Pak Adnan berdoa untuk gereja-gereja. Pak Roni nanti berdoa untuk mata usaha pekerjaan seluruh masyarakat, baik seluruh Indonesia, secara khusus Kalimantan Tengah, dan Provinsi secara khusus. Di mana kita berada, kita percaya Tuhan sudah mengkuduskan, memilih tempat kita berhimpun. Tuhan juga sudah memilih dan mengkuduskan kehidupan kita, supaya betul-betul Tuhan katakan, rumahku, kamu adalah rumahku, ia adalah rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa dikuduskan, katakan kuduskan, katakan kuduskan. Dia mesbah mengusahakan seluruh hidupku. Hati-hati.
Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Perkataan, pikiran, bahkan serta yang menyakiti hatimu Tuhan. Ampunilah kami. Layakkanlah hidup kami Bapa. Kau melihat keadaan kami pada saat ini. Engkau melihat keadaan bangsa kami pada saat ini Tuhan. Di tempat ini, di hari Sabat ini Tuhan, kami bersama anak-anak sidang berdoa, berdoa menyembah bangsa kami yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa kepada para pemimpin bangsa kami, baik dari satu daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dusun, RT, RW. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau memberkati para presiden kami yang mempercayakan baik presiden, baik itu Tuhan Yesus, menteri-menteri, baik itu Bapak di surga, baik gubernur, kepala daerah, baik bupati, camat, apapun yang mempercayakan untuk memimpin bangsa ini. Yang masa ini semakin hari semakin terpuruk, tapi di tempat kami berdoa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seperti pada dan firman-Mu. Tetapi di tempat ini kami berdoa khususnya untuk bangsa Indonesia ini. Jauhkan kami daripada persengketaan, perselisihan iri dan ini. Tetapi satukan kami para pemimpin bangsa ini menjadi satu misi. Biar Tuhan membangun bangsa ini menjadi lemah. Berikanlah bangsa ini daripada kebutuhan persatuan damai, sehingga para pemimpin kami bisa menciptakan rakyatnya menjadi damai sejahtera, dan Engkau taruhkan kasih itu kepada para pemimpin bangsa kami, serta bangsa yang menikmati rasa syukur sekalipun dalam keadaan terpuruk. Tapi kami percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya pemimpin yang takut akan Engkau pasti memperhatikan rakyat, sehingga suatu saat nanti kami boleh melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa dan apa sampai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepada kami. Kami percaya di masa-masa sulit ini kami hanya mengandalkan Engkau, terlebih pemimpin bangsa kami yang sudah berkata takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya satuan, kesatuan, kesejahteraan suatu saat kami boleh di dalam dan luar perbuatan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu yang Bapa yang kudus. Bapa yang kudus, sembah dan agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan Tuhan Yesus siang ini, Engkau menghimpunkan kami berkumpul memuji memuliakan Engkau, menyerahkan hidup kami. Demikian juga setiap doa pergumulan kami Bapa yang kami bawa ke hadirat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati umat-umat di tempat ini. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang disukai harapan dan pertolongan kami. Kami tidak mampu, kami tidak kuat. Hanya Engkau pertolongan kami, hanya Engkau kekuatan kami, keselamatan kami. Demikianlah ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, baik khususnya bagi gereja-gereja di bangsa kami ini. Engkau memberkati semuanya. Engkau persatukan Tuhan semua gereja yang ada dalam bangsa kami ini, supaya mulai bergandengan tangan, tidak bersahabat satu dengan yang lainnya Tuhan. Sebab kami percaya semua umat-Mu dalam bangsa Indonesia ini berdoa berseru pertolongan kepada kami Tuhan. Engkau memberkati semuanya gereja. Demikian juga para pelayan Tuhan. Engkau memakai mereka Tuhan dengan hikmat daripada Engkau tanamkan di dalam hati mereka sebagai pelayan-Mu,
sehingga mereka boleh melayani seturut demikian yang Bapa. Seturut firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap jemaat-jemaat yang mendengar ya Tuhan boleh dikuatkan, diteguhkan iman berkerabat mereka. Sebab tangan-Mu terulur kepada setiap orang yang berseru berharap kepada Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati menaruh harap. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan, baik untuk bangsa kami Tuhan, dalam menjalankan Tuhan Yesus agama kepercayaan masing-masing dalam bangsa kami Tuhan. Engkau mencoba menyingkirkan dari intoleransi Bapa, di mana kami melihat medsos atau dari media Tuhan masih ada Tuhan toleransi intoleransi Tuhan yang melarang orang beribadah, membubarkan orang beribadah, datang mereka membubarkan mereka Tuhan dari beribadah Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau menjawab semuanya Bapa, orang-orang yang bermaksud demikian Tuhan, karena hati mereka, pikiran mereka tertutup Tuhan Yesus, sehingga mereka melakukan perbuatan melarang orang beribadah datang kepada mereka Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau singkirkan semuanya itu dengan kuasa darah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga seluruh umat-umat Tuhan di dalam bangsa kami ini, dalam gereja masing-masing boleh beribadah Tuhan Yesus dengan aman, dengan ikhlas Tuhan Yesus, oleh karena pertolongan semata-mata Tuhan. Oleh sebab itu biarlah terjadi kerukunan satu dengan yang lainnya dalam bangsa kami ini. Engkau sudah mencoba menyingkirkan dari segala yang tidak baik dan dari segala pelarangan orang yang mau beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan, hanya kepada-Mu lah kami berharap Tuhan. Memohon Tuhan Yesus melalui bangsa ini di dalam keyakinan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Kau menyatakan damai sejahtera-Mu bagi bangsa ini, supaya kami boleh bebas beribadah, bebas untuk memuji dan memuliakan Engkau dimanapun umat-umat dalam bangsa ini berada Tuhan, baik di kota, baik di desa, baik di daerah terpencil Tuhan. Sebab tangan-Mu terulur Tuhan, dan Engkau mendengar setiap orang yang berseru kepada Engkau, maka di sana Engkau menyatakan Tuhan Yesus kedamaian satu dengan yang lainnya, secara khusus dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu senantiasa, baik para fakir miskin, para janda, duda, dan anak yatim Tuhan Yesus, baik dalam bangsa kami ini, baik dalam provinsi kabupaten kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menyatakan lawatan-Mu, Engkau menolong mereka senantiasa Bapa, sebagaimana Engkau sudah menyatakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikianlah Tuhan doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Seperti Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, ada tempat ini oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pekerjaan mata usaha dan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, yang mana pada saat ini Tuhan kami tahu banyak sekali usaha-usaha maupun apapun di negeri ini mengalami kemunduran karena deviasi ataupun karena anggaran bangsa ini Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan kami tahu bahwa segala sesuatu terjadi Bapa. Engkau melihat setiap usaha pekerjaan khususnya di bangsa Indonesia ini Tuhan mengalami goncangan-goncangan karena akibat perang di dunia maupun karena moneter Tuhan. Biarlah kebaikan kasih setia-Mu Tuhan yang memberikan harapan buat kami Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa khususnya buat Kalimantan Tengah ini Tuhan, dan juga Kabupaten Pulau Pisau ini Tuhan. Engkau berikan mata pekerjaan buat kami Bapa, khususnya buat jemaat-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan Tuhan boleh berhasil. Biarlah segala tangan-tangan yang saat ini melakukan usaha pekerjaan baik yang baru maupun yang lama Tuhan,
Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka Bapa, sehingga pekerjaan mereka boleh berhasil. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu, karena apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, terjadi bencana maupun perang apapun itu akan mengalami suatu goncangan dalam setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kebaikan, kemurahan Kau curahkan buat kami Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami pengharapan yang teguh, sehingga kami boleh bekerja, sehingga kami boleh berusaha dengan apa yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa juga untuk bidang usaha swasta, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Bapak, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Bapa tidak terlepas dalam penguasaan Bapa. Biarlah kekuatan daripada Engkau Tuhan, Kau memulihkan kami Tuhan, Kau memberikan pengharapan, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan boleh berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami tahu banyak usaha pekerjaan kami yang mengalami goncangan, baik di dalam pertanian Tuhan saat ini, baik harga yang begitu turun Tuhan, ini semua karena permainan yang bukan dari apa yang ada, tetapi permainan dari pengusaha-pengusaha yang lainnya Tuhan. Engkau berikan hati buat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memperkerjakan, mungkin mensejahterakan petani Tuhan, sehingga apa keputusan mereka tidak akan menyulitkan buat petani Bapak. Terima kasih Bapak. Dan juga harga-harga pupuk yang saat ini melonjak tinggi, dan sehingga para petani akan kesulitan dalam melakukan usahanya. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap pengusaha-pengusaha baik itu pupuk, sehingga harga-harga boleh terjangkau, dan juga segala sesuatu yang dibutuhkan para petani Engkau berikan kemudahan Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau katakan inilah makanan yang sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya untuk hidup yang kekal. Itu darah-Mu benar-benar minuman, dan tubuh-Mu benar-benar makanan. Sebab itu Kau kuduskan kami semua, secara khusus yang melayani perjamuan kudus hari ini. Kau kuduskan biar kami melayani Engkau dengan kekudusan, dan berkat-berkat-Mu Kau curahkan bagi seluruh jemaat ini. Kami bersyukur kami akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Mungkin jemaat bisa duduk, kecapean duduk, terima, nanti berdiri, kita akan melakukan perjamuan. Yang melayani perjamuan silakan maju ke depan. Bapak Tuhan Masuk, Bapak Sulaiman, Bapak Marwanto maju ke depan. Akan melayani perjamuan. Terima ini tubuh dan darah Kristus ya, dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ada saya
Pegang roti di tangan kanan, saudara. Yesus katakan roti ini adalah tubuhku. Dan tubuhku adalah benar-benar makanan untuk hidup yang kekal. Tubuh yang diserahkan bagi kamu. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Adalah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita pegang jalan dengan kanan kita. Jalan ampun. Yesus kata, dia darah perjanjian, darahku adalah benar-benar minuman hidup kekal. Darah yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Firman Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tapi dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Glory Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyucikan kami dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib Golgota. Yang Kau katakan dalam 3 hari Engkau akan membangun bait-Mu kembali, yaitu tubuh-Mu, gereja-Mu, umat-Mu sebagai rumah Allah, sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Sehingga apa yang kami doakan hari ini, apa yang dipanjatkan oleh gereja-gereja-Mu hari ini, baik untuk bangsa kami, baik untuk masyarakat, pemerintah, baik untuk mata usaha pekerjaan, baik untuk kerukunan kedamaian, baik untuk ya Tuhan kekuatan, ya Tuhan persatuan dan kesatuan bangsa ini, NKRI yang menjadi satu, tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Dan juga segala mata usaha pekerjaan, Engkau limpahkan berkat-Mu dan curahkan segala kebaikan-Mu dan buktikan kebesaran-Mu. Bahwa Kau katakan di sini matamu melihat, di sini hatimu memperhatikan, di sini Engkau Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu, dan kami semua ada dalam berkat Tuhan. Kami semua dalam kehidupan bukan dari dunia, kehidupan yang diprogramkan Sang Pencipta yang kekal bersama-sama dengan Dia dalam segala damai sejahteranya, dalam segala kemenangannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik dan sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita semua katakan amin. Anak Allah Yesus.
jadi berarti sebab dia hidup. Anak-anak, Yesus dapat menyembuhkan, menyucikan, tebus dosa, gugur dosa, membuktikan dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, tak kenal, karena tetap dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak-anak, Yesus dapat menyembuhkan, menyucikan, makan mati, terus dosa, gugur dosa, membuktikan dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, tak kenal, karena sudah dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia hidup, kita berdiri semua. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak kenal, karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, tak kenal, karena tetap dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak kenal, maka ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Yesus yang Kau berikan bagi kami. Dia sudah menderita dan mati, tetapi dia hidup untuk kehidupan kekal dan pengharapan kekal bagi kami di dalam hidup ini. Baik waktu kami hidup di dunia ini, terlebih waktu kami hidup di dunia yang akan datang. Engkau berkuasa Roh Kudus atas kami dan memimpin perjalanan hidup kami anak-anak-Mu, sebab Engkau ada di dalam kami dan hidup kami menjadi rumah doa. Sehingga apapun yang kami gumuli dalam hidup, dimanapun kami berada, kami ada di dalam rumah yang dikuduskan, tempat yang dipilih, sebab kami ditetapkan, kami dikuduskan, kami dipilih oleh Allah untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Berkuasalah Tuhan atas setiap pribadi hidup kami. Bersihkan kami dari segala macam kecemaran, dari segala macam penyakit, dari segala macam kelemahan dalam bentuk apapun yang bukan daripada Tuhan. Engkau bersihkan di kuasa darah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Allah, kekuasaan tempat yang maha tinggi, memperbaharui dan menyempurnakan kami. Inilah kehidupan kami, inilah juga rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami.
yang mungkin masih dalam bangku pendidikan, yang sudah ujian, yang akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih jenjang yang lebih tinggi, baik yang kuliah, ya Tuhan, yang ke tempat akademi, ya Tuhan, semua ada dalam kuasa-Mu, semua ada dalam hikmat-Mu. Engkau akan membuka pintu, Engkau akan menyatakan jalan, Engkau menunjukkan Tuhan, sebab Engkaulah jalan yang memimpin kehidupan masa depan seluruh hidup anak-anak kami. Engkau berkati semua dalam nama Yesus. Mata usaha pekerjaan kami, walaupun sulit sukar, tapi Kau sudah membuka pintu berkat-Mu dan membuka dan memberkati bangsa ini, memberkati ya Tuhan daerah kami, kota ini, memberkati para pemimpin kami. Apa yang sudah didoakan, semua ada dalam pengurapan Tuhan, semua ada dalam pembaharuan Tuhan, semua ada dalam berkat Tuhan, semua ada dalam kebaikan Tuhan, dalam nama Yesus. Demikianlah Engkau melakukan perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan di dalam keajaiban, ke dalam segala kebaikan Tuhan. Juga ibadah rumah tangga di tempat keluarga Parado, melingkupi rumah keluarga ini, melingkupi keluarga ini dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Mereka selalu bersyukur. Hanya Engkaulah yang diandalkan dalam hidup ini, untuk pengharapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin langkah kami, Roh Kudus yang berkuasa. Buka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbahandaran-Mu Engkau mencurahkan yang terbaik, dan Engkau melepaskan dari yang tidak baik, sebab Engkau yang merancang yang baik dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, menerima segala kebaikan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan segala kemuliaan, berkat-berkat yang daripada Allah, yang kami tidak dapat pahami, yang kami tidak dapat mengerti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.